Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal podcast sama pengamat transportasi dan politik. Oke. Jadi sekarang kita sudah sama seorang pembicara yaitu Ramadhani Syahputra. Yo, what's up? Oke teman-teman. Jadi gimana menurut tentang ini? Tentang transportasi umum seperti kereta, pesawat yang jarak jauh selama pandemi ini. Ini kita ada dari sisi mananya nih? Dari sisi ekonomi deh. Ekonomi. Oke. Kita tahu ya kan pandemi ini emang ngebuat transportasi itu terhenti sementara. Iya. Baru-baru ini doang kan pesawat, terus kereta api itu dibuka terbatas dengan protokol kesehatan. Menurut gue sebagai pribadi, sebagai traveler, juga sebagai pengamat transportasi, juga pengguna juga, menurut gue ini cukup fair dan cukup bijak. Karena di tengah pandemi ini kan kita butuh normalisasi roda ekonomi kan. Nah, berangkat dari situ, alasannya kenapa pesawat dan kereta api akhirnya dibuka meskipun dengan kertas apa itu namanya? Yang SIKM apa sih namanya ya gitulah, yang bebas COVID itu. Nah, menurut gue dari sisi ekonomi ini sangat-sangat bijak karena dari sisi lain tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan berusaha mengurangi pandemi, orang yang terkena COVID-19. Di sisi lain juga kita harus tetap berjalan ekonomi kita kan, kalau kita nggak berjalan, nggak ada roda ekonomi nggak muter, akhirnya ujung-ujungnya banyak orang yang PHK gitu-gituan, dirumahkan, itu kita banyak dengar kan. Nah, dari situ menurut gue ini salah satu terobosan yang cukup bijak dari pemerintah, dan sejauh ini gue full support. Ya, terus gimana pendapat Anda tentang bintang Emon yang ada DPO itu? Bintang Emon itu gimana menurut Anda? Ya, menurut gue ya. Gue pengen ngomong gak enak, ntar gue hilang. Menurut gue itu bukan bagian dari sebuah tindak pidana ya, karena gue nggak tahu yang dilaporin tuh siapa sih namanya, lupa gue namanya, masih kecil kok anaknya. Gue nggak tahu dia siapa dan dengan alasan apa dia ngelaporin. Kalau atas alasan bintang Emon itu pencemaran baik, itu bintang Emon di situ nggak merujuk satu nama spesifik. Jadi gini, di dalam sebuah tindak pidana pencemaran nama baik, yang harus melaporin tuh yang disebut namanya, yang dituju. Kayak misalnya lu di media gue bilang ya, Abdan jelek gitu. Jamal sama Abdan, abang tukang bohong, cewek banyak. Nah, lu boleh ngelapor gue, tapi lu yang harus ngelapor, nggak boleh tetangga lu, emak lu, ibu lu, nggak boleh. Itu masuknya ranah delik aduan kalau di tindak pidana. Nah, di kasus bintang Emon gue nggak tahu kenapa dilaporin, karena menurut gue dari isi kontennya itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat to educate, terus juga dia mengaspirasikan suara dia, pendapat dia. It's okay, ini negara demokrasi kan, ini ya kita negara hukum, kita negara demokrasi, dan itu dilindungi oleh undang-undang dasar, bukan undang-undang lagi, udah levelnya udah undang-undang dasar. Di undang-undang dasar udah dibilang bahwa berpendapat tuh hal yang dilindungi oleh undang-undang dasar, dan itu juga setelah gue lihat videonya nggak mengandung unsur kesalahan menurut gue. Mungkin ada yang pihak tersinggung tuh wajar, itu it's okay. Itu kalau lu ada di publik, ada yang tersinggung, ada yang nggak suka, it's okay. Itu yang demokrasi kita. Justru dengan ada pro kontra itulah yang membuat warna Indonesia tuh hidup gitu. Ini menurut gue gitu. Nah, dulu kan waktu itu ada orang ngeprank corona. Nah, itu gimana tuh? Yang mana tuh? Ngeprank corona. Ferdian? Bukan. Bukan. Yang mana tuh? Itu orang luar, orang Sulawesi. Dia ngeprank pura-pura corona. Nanti dia berjarang sekarang. Nah, menurut Anda kenapa dia? Nah, kalau yang pura-pura kena corona ya? Iya. Nah, itu masuk menurut gue
setuju gua kalau itu masuk tindak pidana karena itu jatuhnya kan meresahkan walaupun dia nggak punya niat untuk eh, merugikan orang, Iya. tapi secara nggak langsung akibatnya itu eh, bakal merugikan orang kan. Iya, benar. Karena zaman sekarang kan orang lu sakit flu aja lu pasti lu tuju corona. Di zaman sekarang lu sakit panas aja, lu radang tenggorokan, lu pasti udah diwan-diwan lu kena corona. Enggak, zaman sekarang gitu orang parnonya gimana sama orang parno. Jadi kayak gitu harusnya enggak jadi bercandaan harusnya. Apalagi sekarang kan pemerintah juga lagi menggaungkan apa new normal dengan protokol kesehatan begitu ketat dengan pakai sanitizer dengan pakai masker. Menurut gue itu bagian dari pemerintah untuk melindungi kita. Jadi kita sebagai rakyat juga harusnya ya ikut serta mendukung. Selama itu positif ya. Iya. Gue nggak bilang positif semua nggak. Kalau gue objektif orangnya. Gue kalau ada emang gue tahu niatnya bagus itu positif, it's okay. Kita support. Karena walau pemerintah tanpa kita yang ngejalanin di masyarakat di lapangan ya nggak jadi apa-apa juga kebijakannya. Nah menurut gue kalau lu ngeprank corona itu ditindak pidana lu mengganggu ketertiban umum termasuknya. Menurut gue ya. Iya. Itu mengganggu ketertiban umum dan wajar aja lu di penjara. Iya sih ya benar lah. Iya, itu konyol sih. Iya, terus kalau menurut tuh gimana nih apa tentang yang si Paleka kan dia itu prank dia bilang dia mau membasmi bencong-bencong. Kata dia niatnya baik. Emang niatnya baik itu kayak gitu. Itu jangan naik gue ya. Itu kalau gitu kan perspektif kan. Iya. Lu nggak bisa ngelihat dari 2 atau 3 angel aja, lu lihat dari berbagai angel. Menurut gue yes dia melanggar norma kesopanan, maksudnya gue nggak bilang bencong itu tanda kutip harus dilindungi ya, nggak. Tapi supposing lu apa istilahnya, dia nggak mengganggu lu secara head to head, ya harusnya lu nggak masalah. Menurut gue Ferdian Paleka ya yes dia melanggar, gue setuju dia melanggar, tapi gue belum nemu sejauh ini gue cari di KUHP dan peraturan-peraturan lainnya, gue belum nemu hal apa yang dia langgar. Tapi kalau norma yes dia melanggar norma. Oke. Terus gimana kalau misalnya kan sekarang bis sudah mulai normal lagi ya? Bis semuanya normal lagi. Gak tahu kalau bis. Kalau kereta ya, kereta pesawat udah 70% kan. Kira-kira kalau misalnya pesawat tuh ada kena corona menurut lu? Corona. Nah, ini juga PR ya buat pemerintah. Menurut gue harusnya kalau emang lu mau buka, lu harus make sure bahwa yang naik itu benar-benar bebas corona. Karena baru aja kemarin kejadian kalau nggak salah, ada penumpang dari Jakarta terbang ke Padang, di Bandara Minangkabau dicek ternyata dia positif. Nah kalau gitu kan yang harus dikarantina satu pesawat. Iya. Jadi lu pesawat nggak bisa balik, itu kasihan pilotnya, kasihan ground handling, pramugari, semuanya. Jadi itu gue nggak tahu itu katanya lagi diperiksa sekarang, nggak tahu suratnya benar apa enggak. Nah itu juga menurut gue PR. Kalau misalnya pemerintah mau buka, lu harus make sure yang naik benar-benar bebas COVID. Dan lu harus mencegah calo-calo tanda kutip ya, calo-calo surat-surat bebas Ya, COVID. bener. Nah itu juga PR menurut gua. Iya, orang terus kan ini tentang masjid nih. Kan masjid awalnya kan diprotes tuh sama ulama-ulama, terus sekarang juga udah mulai new normal kan. Terus udah boleh tuh kan, cuman oke protokol kesehatan kan, cuman kenapa ada masjid yang dia pakai tanda X ini, cuman pas sholat dia deket-deketan sama nggak ngaruh, jadi itu cuma formalitas doang. Akses tuh gimana tuh? Kalau agama gua nggak mau komen terlalu banyak ya, karena gua menghargai setiap aliran. Iya tapi kan gitu. Waktu itu gue lihat di Cilengsi dia malah pakai sejadah, semua orang be aja nggak ada yang pakai masker gitu. Gue kalau itu no comment deh gue. Saya sensitif banget di Indonesia tuh masalah agama, ras, suku itu sensitif banget. Ya gue nggak mau, takutnya menurut gue nggak apa-apa, takutnya menurut orang bermasalah, gue nggak mau. Itu prinsip orang beda-beda ya. Ya itulah, itu juga bagian dari demokrasi. Ketika lu beda pendapat, harusnya lu terima.
Iya. Ya, itu juga bagian dari educate. Makanya gue pengen gitu teman-teman kita yang mahasiswa juga, termasuk gue sebagai mahasiswa, ya gue pengen gitu kita ya udah dimulai dari kita belajar untuk menerima pendapat orang. Karena lu menerima pendapat orang tuh penting banget menurut gue ya. Itu satu hal yang fundamental tapi itu penting. Itu karena kalau lu apa-apa tersinggung, dikit-dikit tersinggung, menurut gue eh, ya lu egois kata gue. Kecuali emang merujuknya emang hal yang vital kayak suku, ras, agama atau keluarga atau mungkin masih make sense lu tersinggung. Tapi kalau kayak misalnya lu cuman lu nggak datang ke tongkrongan nih, terus lu di diejekin, terus lu kesel gitu gua. Nah, lu child banget. Iya. Terus kalau kata gue sih, menurut gue setiap orang kalau misalnya lagi jalanan ke masjid nemu tuh lagi tuh lebih baik kita ada yang jaga jarak dan jangan sampai mungkin kayak mereka gitu Yes, kan. yes, yes, benar-benar. Kita terima aja gitu. Jadi ya udah back to your life back ke diri kita sendiri. Kita nggak bisa maksa orang. Ya sekarang udah kalau mau aman, ya udah lu ikutin apa yang lu percayain. Kalau misalnya lu percaya social distancing, do it gitu. Nggak masalah. Ini apa namanya? Menurut tuh gimana? Banyak orang yang mungkin lebih baik lockdown, cuman kebanyakan itu lebih baik. Ada beberapa yang minta lockdown tuh mungkin sebagian orang kayak kebanyakan kerjaan di rumah terus bisa kan. Mungkin lebih baik itu di lockdown apa kayak begini sih? Kan ini makin parah nih kalau lagi nih. Menurut tuh gimana? Dilema juga ya, karena kalau basisnya peraturan lockdown itu ada di undang-undang tentang karantina wilayah. Iya. Jadi itu disebutin di pasal berapa gue lupa. Di situ disebutin kalau lockdown itu kebutuhan masyarakat harusnya ditunjang sama pemerintah. Nah, gini, sebenarnya kelebihan dan kekurangan semuanya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kalau lu lockdown, menurut gue kalau lu lockdown mungkin ekonomi kita bakal bener-bener ambruk karena bener stop, ekonomi bener stop, bener-bener orang di rumah masing-masing nggak keluar. Tapi positifnya mungkin dari beberapa negara yang melakukan lockdown, angka COVID-nya bener-bener bisa ditekan, bener-bener bisa turun drastis. Bahkan kata temen gue di Vietnam, dia lockdown 2 minggu bener-bener bebas sekarang udah normal, liganya udah jalan, semua perekonomian udah jalan. Tapi dia lockdown 2 minggu. Nah, menurut gue gitu. Itu kelebihan lockdown. Jadi kelebihan lockdown meskipun ekonomi lu hancur di awal, tapi COVID itu bisa ditekan. Kalau PSBB atau physical distancing whatever itu, ekonomi kita bisa berjalan, tapi emang pelan, bergerak pelan, tapi nggak berhenti. Nah, tapi negatifnya mungkin kita bakal sedikit sulit mengontrol COVID. Maka sekarang malah makin banyak kan. Iya. Nah, menurut gue itu kelebihan dan kekurangan lockdown dan PSBB. Dan menurut gue nggak salah juga sih kita PSBB. Toh juga sekarang orang gue lihat di Jakarta udah lumayan banyak yang kerja, berarti kan ekonomi kita muter lagi kan. Terus pasar saham juga gue lihat ya sekitar akhir trennya udah naik, udah hijau lagi, yang sempat merah. Nah menurut gue ya itu ya pemerintah lebih tahu lah. Kan Anda kan sebagai mahasiswa nih, menurut Anda lebih enak kuliahnya online kayak begini terus atau kita mending masuk aja meskipun kayak begini gitu kondisinya, gimana tuh? Ini kok gue pribadi ya, Iya. gue lebih suka offline sekarang. Iya. Karena gimana ya, online tuh lu nggak bisa kontrol bro. Lu bisa video call, tergantung dosen sih. Kalau dosennya ada yang nyalain, kalau dosennya matiin kamera, lu bisa petantang-petenteng. Iya kan?
ya make sure gue juga gitu. Maksudnya kadang-kadang gue juga mager banget nih, ya udah gue matiin aja, gue tidur. Iya. Terus biasanya ngoceh, terus gue nggak dapet apa-apa. Nah menurut gue itu berarti baik lagi ke diri sendiri. Tapi kalau buat gue lebih seneng ini sih, gue lebih seneng offline sejauh ini ya, karena gue udah masuk semester akhir, bukan semester akhir, udah gue mulai mendekati akhir, dan gue butuh ilmu yang bener-bener ilmu knowledge-nya benar-benar, dan itu nggak gue dapetin selama online. Karena misalnya kelasnya tanya jawab kan, terus itu juga nggak efektif sih. Iya. Menurut gue ya. Iya. Nah, terus namanya kan, oh iya, kalau dulu tuh proses kuliah online itu ada kerjain forum atau itu ada kerjain nggak? Ada forum. Itu ngaruh nggak sih sama, kan tugas juga termasuknya, itu juga. Harusnya tuh ngaruh ya. Jadi mohon tolong banget nih, tolong dibantu lah kalau kita ngerjain forum tuh masukin nilai biar apa namanya, ya dongkrak nilai lah. Nah itu juga negatif sih, menurut gue negatif ya. Menurut gue kurangnya itu kalau online ujiannya terutama. Mungkin karena online jadi dosen itu berekspektasi kita nilainya sempurna jawabannya. Iya kan? Karena mungkin mereka mikir gitu, di rumah kan ada Google, ada ini. Jadi berekspektasi sempurna. Nah, buat gue sebagai mahasiswa hukum, gue kan suka essay itu pendapat gitu. Nah, gue lebih suka offline. Karena based on knowledge gue, terus gue hubungin dengan ya kata-kata kan, gue lebih suka berpendapat. Kalau selama online ini gue nggak nemu soal pendapat, isi soalnya bener-bener mencari peraturan dan lain-lain segala macem, dan itu ya gue harus bongkar Google Scholar tuh. Gue kadang-kadang gue satu matkul itu ngerjain sampai 3 hari. Deadline-nya seminggu. Gue sampai 3 hari ya. Terus capek. Lebih capek online gue. Iya, makanya. Baru capek online. Misalnya kalau absensi harus hadir kan ya di Zoom misalnya. Iya. Itu juga tantangannya kayak gitu kan, kadang-kadang kan koneksi kan nggak lancar terus kan. Iya. Nah begitu pas absen dipanggil terus lu koneksi lu hilang-hilangan, ntar lu kagak hadir kan sayang. Iya, makanya. Ya, itu juga tantangan sih kata gue. Jadi tolong buat Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, ya semoga ini juga jadi pertimbangan ya. Masuk lagi ya, normal ya. Menurut gue mahasiswa harusnya nggak apa-apa sih masuk, karena kita udah gede ya, jadi kita tahu loh batasan kita. Lu tahu protapnya, maksudnya kalau anak SD kan mungkin dia nggak peduli sama cuci tangan, sama pakai sanitizer, pakai masker, kan kalau dia kan masih main ya, masih jatuhnya main. Kalau kita mungkin mahasiswa harusnya ya udah biarin aja masuk dengan protokol kesehatan. Kita juga pasti sadar lah, gue aja sadar kok, gue kemana-mana pakai masker, pakai sanitizer tuh nggak pernah lupa. Dia selalu gue cek di tas gue. Menurut gue harusnya masuk aja sih, nggak masalah. Mendingan masuk aja ya. Menurut gue mendingan masuk. Toh mungkin juga kita nggak ada yang, kita juga pada takut lah pasti. Gue tahu anak-anak muda juga pada takut kena COVID kan. Iya. Mereka pasti pada peduli dengan diri sendiri. Mereka pasti bawa sanitizer, pakai masker, jaga jarak pasti ya. Jaga jarak, of course. Terus iya tuh kan gimana nih? Kan waktu itu sempat nih pas lebaran sebelum lebaran nih, kan yang boleh transportasi itu cuma kapal doang kan waktu itu. Kapal. Iya. Waktu itu pesawat nggak boleh, kereta nggak juga kan ya. Nah kan ada banyak orang ngakalin supaya dia bisa ngambung. Iya, kampung. Untuk Sumatera, karena dia ada yang naik truk itu terus. Nah, ngumpet ya? Iya, Bawa kerupuk. Itu efektif pas kayak gitu. Tapi ada juga orang dia punya mobil, cuman dia udah bolak-balik pakai mobilnya, kan nggak bisa kan ya. Akhirnya dia berani ngeluarin duit banyak, naik truk, tapi truk itu bisa juga. Yaitu 6 orang kayaknya, 6 orang. Jadi 6 truk bisa dia satu gitu. Gimana tuh? Sampai dia
ngeluarin duit 600.000 per orang untuk keluarga dia, gila sih. Ya itu juga tantangan sih gitu. Tapi harusnya belajar sih dari situ bahwa sebetulnya banyak celah. Iya kan, itu pertama banyak celah. Jadi gue nggak tahu sih mekanisme gimana di lapangan, tapi setahu gue mekanismenya itu cuman lu dicek aja supir truknya. Lu nggak tahu sih, gue mungkin dicek barangnya bagasinya mungkin dicek, cuman nggak begitu dibongkar gitu, nggak mungkin ya. Jadi lu nggak tahu tiba-tiba bawahnya ada orang. Ya kan, baik tuh kejadian. Gue juga dengar cerita dari orang kayak gitu. Jadi ya orang nggak tahu gue, mungkin karena keluarga gue di Jakarta ya rata-rata ya, jadi gue nggak begitu ngerasain vibes-nya pulang kampung ya. Gue nggak tahu ngerasain vibes-nya merantau. Gue juga nggak bisa nyalahin lu kenapa sih batu banget orang nggak boleh mudik, lu mudik kan. Tapi gue nggak mau, gue harus ngeliat di dua sisi gitu. Gue di dua sisi ya, gue mempertanyakan juga, lu ngapain sih batu banget, udah disuruh nggak mudik, lu mudik kan. Tapi sisi lain mungkin dia kangen, emang dia ngerantau. Karena gue nggak ngerantau, jadi gue nggak ngerasain. Tapi ya itulah back to angel masing-masing. Oke teman-teman, jadi udah setengah jam lagi. Oke teman-teman, jadi itu aja barusan gua nanya seputar kehidupan corona sekarang dan aktivitas di selama corona ini. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe channelnya Ahmad Indonesia Putra. Kalau channel gua gak usah, nggak apa-apa. Teman-teman, dadah, video, bye. Bye. Close the door, bro.